Assalamualaikum anak-anak sekalian, jadi kali ini kita akan belajar tentang nilai mutlak. Nilai mutlak. Nah, jadi nilai mutlak itu apa, Bu? Nilai yang selalu bernilai positif. Selalu bernilai positif. Nah, jadi kalau dalam aplikasinya gimana, Bu? Aplikasinya misalkan hutang. Hutang ya. Hutang itu kalau kita nyebutin kan nggak ada ya, hutang negatif 5.000, nggak ada gitu ya. Nah, jadi hutang tetap 5.000. Nah, karena yang negatif ini sebenarnya kita masukkan ke dalam bentuk yang namanya nilai mutlak. Nah, ketika kita masukkan ke sini, hasilnya tetap 5.000. Negatif ini kalau dalam MTK-nya itu cuma simbol. Simbol kalau dia ternyata adalah hutang. Nah, sama kayak misalkan kecepatan. Kecepatan itu kalau dalam kehidupan sehari-hari nggak ada yang bilang kecepatannya negatif 50 misalkan kilometer per jam. Nah, negatif ini cuma simbol. Simbol kalau kita bilang arahnya. Arahnya adalah ke misalkan ke kiri. Nah, jadi memang yang negatif ini lebih ke tanda kalau menamai, oh misalkan ada negatif, positif. Eh, Negatif itu tandanya misalkan dia hutang atau misalkan dia arahnya ke kiri, arahnya ke bawah gitu. Nah, jadi bentuk nilai mutlak itu bentuk kuantitis yang nilainya selalu positif. Nah, bentuk umum dari nilai mutlak, bentuk umumnya itu misalkan ya ada mutlak X, jadi si garis dua sejajar gitu ya nak ya, itu akan bernilai, nih misalnya ya, cara nulisnya akan bernilai X, akan bernilai X untuk X besar sama dengan 0, dan akan bernilai negatif X untuk X kecil 0. Gimana, Bu? Nah, langsung kita ke contoh ya nak ya. Contoh. Langsung ke contoh. Misalkan Ibu ada bukunya. Pertanyaannya adalah tentukan nilai X pada persamaan berikut. Nah, jadi pertanyaan itu. Nah, misalkan Ibu ada contoh X sama dengan 5. Misalkan yang satu ya. Sama dengan 5. Ini gimana cara ngerjakannya, Bu? X sama dengan 5. Berarti kita buka nilai X-nya. Ketika ini artinya X itu kita masukkan yang positif dulu. X sama dengan 5. Nah, ini yang positifnya. Kalau yang negatifnya, negatif dari X sama dengan 5. Berarti X sama dengan negatif 5. Jadi nilai X-nya ada 2, yaitu X sama dengan 5 dan X sama dengan negatif 5. Supaya paham, Ibu kasih contoh lagi. Misalkan mutlak dari X tambah 3 sama dengan 8. Misalkan gitu ya. Ini gimana ngerjakannya, Bu? Berarti yang ini, yang di dalam ini kita positifkan dulu. X tambah 3 sama dengan 8. X sama dengan 3-nya kita pindah. 8 dikurang 3, karena ini positif ya, jadi pindahnya jadi negatif. X sama dengan 8 kurang 3 sama dengan 5. Yang pertama. Kemudian yang keduanya apa, Bu? Yang X tambah 3 ini kita yang negatifkan. Jadi negatif dari X tambah 3 sama dengan 8. Jadi semuanya kita negatifkan. Negatifnya dikalikan ke dalam. Berarti negatif X. Yang ini juga negatif 3 sama dengan 8. Negatif X sama dengan 8. Negatif 3 pindah. Jadinya positif 3. Negatif X sama dengan 8 tambah 3. 11 ya. X berarti sama dengan negatif 11. Pindah. Nah, itu contohnya. Misalkan contoh berikutnya, nomor 3. Ada misalkan mutlak dari X tambah 19 sama dengan 8 misalkan gitu. Nah, ini berarti cara ngerjakannya X tambah 19 itu yang positif sama dengan 8. X sama dengan 8 dikurang 19, ini pindah ya nak. Nah, X sama dengan negatif berapa nih? Negatif 9, 8 negatif 11. Nah, kemudian yang kedua adalah negatif dari X tambah 19 itu. Jadi yang ini bentuknya adalah X tambah 19 dan negatif X tambah 19. Jadi kayak negatif kan, negatif 1. Jadi ada 2 bentuknya. Nah, jadi ini sama dengan 8. Negatif X negatif 19 dikalikan ke dalam sama dengan 8. Negatif X sama dengan 8 tambah 19. Negatif X sama dengan 27 ya, ditambahkan X sama dengan negatif 27. Jadi nilainya adalah
X sama dengan negatif 11 dan X sama dengan negatif 27. Nah, soal nomor 4 mungkin Ibu kasih. Kita pakai pecahan. Misalkan ada X tambah 3 per 2. Ini mutlak ya, semuanya dalam mutlak sama dengan ini apa saja. Nah, sama dengan misalkan 6. Nah, ini gimana Bu? Sama kasusnya. Jadi pertama nilai yang ini bernilai X tambah 3 per 2 sama dengan 6. Yang ini kita kalikan dulu. Dikali. Nah, bukan X ya, dikali. Jadi dikali berarti X tambah 3 sama dengan 6 dikali 2. Ini kali ya, 2-nya naik ke atas. 2-nya naik ke atas. Jadinya X tambah 3 sama dengan 6 kali 2, 12. Dikali ya, nak. Nah, kemudian X tambah dengan 3-nya pindah. Yang 3 ini pindah. 12 kurang 3. X sama dengan berapa? 12 kurang 3? 9. Ini yang pertama. Yang kedua, kita pakai negatif dari X tambah 3 per 2 sama dengan 6. Nah, negatifnya kita kalikan ke dalam. Negatif X, negatif 3 per 2 sama dengan 6. Sama 2-nya juga dikali. Negatif X kurang 3 sama dengan 12 ya. 2 kali 6, 12. Negatif X sama dengan 12 tambah 3. 3-nya pindah. Berarti negatif X sama dengan berapa nih? 15. X sama dengan negatif 15. Nah, gitu kira-kira bentuk mutlak. Kalau kalian nggak paham, ulang-ulang lagi videonya ya. Nah, sekarang Ibu kasih latihan. Kerjakan di buku latihan kalian ya. X tambah 5 sama dengan 8. Yang kedua, mutlak dari X tambah 10 sama dengan 6. Ketiga, mutlak dari 2X tambah 3 sama dengan 7. Yang keempat, mutlak dari X tambah 6 per 2 sama dengan 3. Yang kelima, mutlak 2X tambah 4 sama dengan 8. Yang keenam, mutlak X per 2 sama dengan 3. Mutlak dari 2X tambah 3 terus ya. 2X tambah 6 sama dengan 9 misalkan. 8 mutlak dari 3X per 2 tambah 3 sama dengan 7. 9 mutlak dari 2X kurang 4 sama dengan 8. Yang terakhir, mutlak dari X tambah 6 sama dengan 10. Nah, coba kalian kerjakan selama 2 jam pelajaran 10 soal ini. Kerjakan, diskusikan dengan teman-teman kalian. Nanti dikumpulkan di meja Ibu. Oke? Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!